Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini update lagi dari si Iteng atau Xeon GT 125 gue. Jadi gue kemarin udah nyimak di kolom komentar beberapa konten yang udah gue share mengenai motor ini. Gue rangkum dan gue simak kolom komentarnya, beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain di motor ini. Dan ini akan gue usahakan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk itu, yang udah gue rangkum, supaya teman-teman gak kebingungan lagi. Buat yang masih ragu yang ikut tutorial di motor ini tapi masih nemuin kendala, nah sedikit mungkin dari beberapa pertanyaan yang gue jawab di video ini bisa ngasih nambah pencerahan lagi lah ya. Barangkali masih ada yang kurang lengkap dari video-video yang sebelumnya. Di sini akan gue usahakan gue perjelas sejelas-jelasnya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama ini yang masuk. Bang, kok saya cuma kebukanya sedikit ya? Padahal udah ikutin tutor abang, bisa kasih pencerahan? Nah, ini di bagian jok ya. Jok ini, pertanyaan yang masuk tadi itu. Karena di motor gue kan udah pakai per pembuka jok otomatis, jadi kayak gini. Katanya yang ini viewer yang tadi ada kendala buka joknya itu sedikit gitu ya. Nah di sini teman-teman, ini bagian per spring yang udah gue pasang. Memang ini udah gue update nih sekarang nih. Jadi kalau teman-teman tadi lihat kan gue buka joknya itu ini lebih tinggi kebukanya. Nah di bagian ini yang dirubah posisi pernya. Kalau yang video pertama itu pemasangannya kan dibalik ya, yang ini ke bawah, terus yang ini nempel ke bagian jok ini. Nah sekarang posisinya dirubah, ini yang nempel ke bagian jok yang panjang ini yang dua, yang ini ke bagian dudukan tambahan ini yang gue buat dari plat strip, dibikin letter U seperti ini, nempel ke baut bagasi. Terus yang tengahnya ini untuk ngikat per spring ini ya, jadi ini dari plat bolong-bolong ya. Nah yang ini ditambahin apa ya, ini tuh grendel pintu ya, pintu slot gitu. Ini bisa beli di material murah meriah, cuma 5.000 perak, ukuran yang kecil itu satu set ya, sama slotnya itu gua ambil bagian ininya aja. Fungsinya ini sebagai stopper supaya dia nggak bablas terus joknya nih, karena kalau misalnya gue buka kayak gini, nah, jadi ditambahin ini tuh supaya penahan. Jadi tingginya ya joknya segini untuk ngebukanya. Nah, kayak gitu ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan untuk bagian per spring pembuka jok ini. Untuk yang masih ngalamin kendala, bukaannya itu hanya sedikit gitu ya, kurang angkat, kurang naik. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagian ini nih. Ini juga tangki udah cukup lumayan banyak juga ditanyain. Ada yang nanya sekarang gimana, masih terpasang apa enggak, untuk tangkinya ini masih aman atau enggak. Terus ada bahkan salah satu ini pertanyaan, tangki bensinnya ini cepet panas dong bang karena deket radiator mesin. Ini cukup menarik, cukup unik ya. Kalau ini dibilang deket radiator cepet panas, enggak juga sih ya. Kita coba lihat ke sebelah bagian sini belakang. Ini jauh juragan ya, jauh. Ini tangki, ini bagian radiator di sini jauh banget, jadi nggak ada kendala khawatir ya ini panas. Sampai sekarang masih aman. Jadi ya intinya itu untuk tangki si Mio J ini masih aman terpasang di motor ini. Gue masih nyaman dengan tangki ini. Terus pertanyaan berikutnya, di tangki Mio J ini banyak yang tanya itu pakai tangki yang lain.
Salah satunya misalkan ini pakai tangki Mio M3 bisa nggak Om? Kemarin juga sebenarnya ada juga sih pertanyaan yang katanya pakai tangki Xeon Karbu. Nah ini gue coba jawab satu-satu ya. Untuk Mio M3 kemungkinan Mio M3 itu bisa aja ya, tergantung posisi dari tutup tangki dan posisi pelampungnya. Karena posisi rotak atau pelampung tangki motor injeksi Yamaha itu umumnya sih emang di bawah ya. Jadi tinggal dilihat aja di bawahnya, terus dudukannya sama atau enggak dengan rotak tangki Xeon GT bawaan pabrik ya. Kalau misalkan sama, tinggal ngatur posisi tangkinya Mio M3 tadi gitu ya. Kalau ditanya bisa atau enggak ya ini kan akal-akalan ya, itu sih pintar-pintar kreativitas masing-masing aja. Yang penting diperhatiin itu posisi tutup sorry bukan tutup tangki ya, apa tadi maksudnya tadi dudukan untuk rotak atau full pumpnya. Kalau sama di bagian bawah ya berarti bisa gitu ya. Nah kalau untuk tangki Xeon Karbu, kalau Xeon Karbu itu nggak bisa, karena Xeon Karbu itu dia kan masih sistemnya pelampung, itu konvensional dan posisinya itu sama dengan Mio, ada di atas di bagian sini. Jadi kalau misalnya mau pakai tangki Xeon Karbu itu ya harus dirobah untuk bisa masang posisi rotaknya. Agak ribet ya, selain ngatur-ngatur untuk mengukur posisi, harus ngatur juga untuk posisi bikin dudukan rotak atau pelampungnya. Yang intinya kalau gue di sini untuk si tangki Mio J ini udah cukup lah untuk di motor Xeon GT 125 gue ini, dengan penambahan 1 liter aja itu udah cukup bikin gue nggak terlalu sering bolak-balik ke pom bensin. Lanjut lagi sekarang untuk di bagian ini nih, hager atau spakbor kolong ini juga banyak banget pertanyaan, terutama yang paling banyak nih ini mentok gak bang pas nabrak lubang. Terus kemarin juga ada yang tanya itu, tapi gue cari-cari komentarnya udah keburu hilang karena sorry ya teman-teman, sebelum gue lanjut ini ada memang komentar yang udah beberapa bulan juga yang masuk, gue baru bisa jawabnya sekarang. Jadi banyak komentar-komentar yang udah lama, tapi dengan komentar-komentar yang baru juga ada beberapa komentarnya itu yang sama gitu. Jadi gue pilihin ini komentar yang paling banyak aja ditanyain gitu. Nah lanjut lagi, jadi ke bagian hager ini mentok gak bang pas nabrak gitu ya, pas nabrak lubang atau mungkin pas beban berat gitu ya. Kalau ini sih nggak aman ya teman-teman. Kalau di motor gue sampai sekarang ini kuat ya, nggak mentok ke sini karena satu, ini bagian buntut si motor Xeon gue ini udah dirubah. Videonya juga udah gue share juga sih, udah lama, udah berapa tahun, 2 atau 3 tahun gitu. Ini kan gue udah pakai stop clamp R15. Ini buntutnya jadi lebih runcing, dan ini tuh posisinya sebenarnya ini juga dipapas jadi lebih naik. Alhasil ruang di sini di kolong ini nih gue lebih tinggi. Ditambah lagi ini kuncinya sebenarnya teman-teman, gue pakai shock X-Rite, ini juga ukurannya lebih tinggi daripada shock standar Xeon, dan tambah lagi peninggi yang ini kira-kira nambah lagi 2 cm. Jadi ada penambahan tinggi di sini tuh di shocknya aja antara 3 sampai 4 cm mungkin ya. Ditambah ruang ini, ruang yang bagian spakbor belakang ini udah lebih tinggi. Ya jadi alhasil sampai sekarang ini aman untuk bagian hager ini. Karena ruangnya gue lebih tinggi nih. Jadi kalau teman-teman mau pasang juga seperti ini, sebenarnya sih kalau untuk bagian ini apa nggak harus ya di papas seperti ini, dibikin lebih naik, ininya lebih tipis nih bagian yang spakbor ini supaya jadi ada ruang bagian kolongnya ini nggak wajib. Xeon GT 125 yang masih standar pun atau Xeon RC ya bisa tetap ya, nggak harus dirubah-rubah bagian ini. Tapi yang paling penting ini di bagian shock nih, ini harus dibikin lebih tinggi karena dengan penambahan peninggi ini aja, ini juga udah ngasih ruang ke bagian ini, udah cukup kalau mau pasang hager seperti ini. Jadi poin pentingnya adalah untuk yang mau pasang hager seperti ini di motor Xeon GT 125 atau Xeon RC, bagian shock harus dibikin pakai peninggi. Kalau pakai standar itu nggak bisa dulu, karena gue juga waktu awal-awal pasang itu gue sampai ngabisin 2 hager seperti ini, berakhir dengan patah terus di bagian sini. Di bagian ini patah, terus di bagian sorry kita ke sini. Ini juga nih bagian dudukan yang di bagian ini juga nggak pernah kuat lama. 2 kali gue habis hager seperti ini patah terus. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah mungkin setahunan lebih lah
gue pakai ini yang paling presisi, paling nyaman menurut gue di motor ini untuk bagian hagernya. Dan lanjut, ini tuh kemarin gue nggak sempet ambil screenshot pertanyaannya, cuman gue masih inget pertanyaannya tuh, dan ada beberapa juga yang nanya tuh, hager ini kenapa gue nggak bikin produk apa ya, mungkin jualan gue gitu. Ada yang nanya, bang linknya dong. Terus ada yang ngasih saran kemarin itu, kenapa nggak bikin aja khusus variasi seperti ini terus jual di online shop gitu ya. Nah itu teman-teman, gue belum berani ya untuk memproduksi variasi ini sebagai barang jualan gue, karena gue masih bingung kalau misalkan gue bikin gitu yang ngukur-ngukur dengan di motor gue, itu pasti akan berbeda di motor teman-teman, terutama kalau yang bagian belakang itu yang masih standar. Kalau motor gue ini kan udah diacak-acak kayak gini. Nah ini aja gue udah beberapa kali pasang ya, jadi nggak sekali pasang berhasil. Ini yang hager yang ketiga, barulah yang ini benar-benar bisa dibilang ya kalau paten dalam arti lebih kuat lah ya. Cuman ya sekali lagi mohon maaf, untuk gue ngebikin untuk dijual itu masih gue pikirin sih, pengen ya, ada keinginan, tapi ya nanti gue pengen bikinnya itu yang benar-benar hasilnya bisa sama dengan kayak di motor gue itu, di motor standar gimana supaya lebih kuat dan lebih paten gitu ya. Itu gue belum ketemu triknya itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk sekarang belum kepikiran, masih nyari-nyari dulu referensinya. Oke lanjut, sekarang yang ini nih ya, yang udah cukup lumayan banyak juga ditanyain. Sorry, kurang kelihatan, kurang jelas. Nah, gue sentuhin. Ini adalah ISC manual. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Di sini ada salah satunya tuh yang nanya, awet nggak bang? Terus kemarin ada juga yang nanya untuk ISC-nya gimana di motor Xeon GT-nya sekarang. Ya banyak lah pertanyaan yang kurang lebihnya tuh nanyain sampai sekarang ini masih terpasang atau enggak di motor ini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini masih ada ISC manual ini. Dan masih aman, gue masih ngerasa nyaman dengan ISC manual ini. Jadi kalau ini gue nyalain untuk fungsi ISC manual ini adalah ngegedein atau ngecilin lansam. Kalau bawaan itu kan nggak bisa digedein kayak gini ya. Semakin diputar ke belakang, dia lansam akan makin gede. Kalau diputar ke depan, ini untuk ngecilin. Apa biasanya pakainya segini. Nah ini gue kasih tanda, di sini ada tanda merah ya, kelihatan nggak? Nah ini untuk supaya posisinya ini ngingetin setelan yang pas di motor ini. Ini gue bikin sendiri, gue nempelin pakai sini stiker nih, Scotland, potongan Scotland. Nah, kayak gitu. Jadi untuk ISC manual ini intinya, ntar gue matiin dulu. Intinya untuk ISC manual ini juga masih aman teman-teman di motor gue ini, walaupun banyak gue nyimak kolom komentar itu, kalau bisa dibilang itu apa ya, cocok-cocokan sih teman-teman. Jadi gue nge-share itu juga nggak berarti ini kalau diterapin di motor teman-teman bisa sama persis dengan keadaan di motor gue. Itu berbagai faktor yang lainnya juga pengaruh. Tapi ada juga yang beberapa cukup terbantu ngalamin perubahan yang sama juga setelah dipasang ISC manual ini. Tapi untuk yang ngalamin perbedaan, mungkinnya di sini sedikit gua apa ya, ulas kenapa bisa kok di motor gua aman bagus gitu, di motor teman-teman ada beberapa yang gak sesuai. Yaitu sekali lagi tadi ya, faktor-faktor lain berpengaruh teman-teman. Perawatan di motor masing-masing itu berbeda-beda gitu. Jadi ini ya cocok-cocokan, keadaan mesin juga pengaruh gitu ya, rutinnya ganti oli juga itu ngaruh. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa nggak cocok pakai ISC manual ini, ya itu berarti penyakit yang sering matian di bagian throttle bodinya itu bukan dari ISC manualnya, ada faktor lain yang
harus diperiksa lagi gitu. Cuman kalau gue ini sebenarnya, kalau temen-temen buat yang udah nyimak atau yang belum nyimak ya bisa simak di video gue yang ini. Gue kenapa pasang ISC manual ini, gue sampai buat 2 video ya. Ada lagi satu lagi videonya tuh yang ini, sebenarnya yang ini yang lebih dulu nih videonya. Nah ini gue awal pasang ISC manual ini itu karena lensa motor ini sering matian tiba-tiba. Jadi kayak misalnya habis ngelewatin polisi tidur ya, atau gas diturunin sampai habis, mentok tiba-tiba motor lansamnya mati gitu. Harus kadang-kadang starter agak susah lagi. Pagi-pagi mau dinyalain keadaan dingin kayak gitu juga susah untuk hidupnya. Nah akhirnya nyarilah gue solusi referensi. Ya ini pun juga gue dapat referensi dari berbagai macam ya, ada yang di FB, ada yang di YouTube juga gitu ya. Gue dapat penasaran, gue coba lah pasang ISC manual ini, terus throttle bodinya sedikit diakalin lagi sama gue, dan ternyata di motor ini cocok. Nah beberapa bulan setelah itu, setelah gue pakai, barulah gue berani share, berani bagiin ke teman-teman. Mana tahu ada yang ngalamin penyakit hal yang sama, bisa juga coba cara ini ya. Kalau memang berhasil berarti penyakit dan pengobatannya itu sama. Tapi kalau belum berhasil ya teman-teman harus cek bagian yang lain-lain yang berhubungan dengan throttle body. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan di bagian ISC manual ini dan update-nya yang sekarang. Mudah-mudahan ini jadi tambahan pencerahan juga buat teman-teman yang masih penasaran juga, terutama gitu ya. Gimana nih untuk di motor ini, masih aman atau ada kendala gitu ya. Ini teman-teman sampai sekarang ISC manual ini di motor Xeon GT gua ini masih aman dan masih terpasang. Dan ini yang terakhir di bagian nih CVT ya. Tapi ini harus gua bongkar dulu. Ya, ini sih sebagian baut-bautnya udah gua lepasin. Gua lepasin yang belum terlepas. Nah yang terakhir sekarang ini untuk bagian CVT-nya. Ini ada yang nanya, Om baut kruknya masih aman? Pertanyaan-pertanyaan itu yang paling banyak masuk untuk baut kruk as ini, nanyain intinya sampai sekarang gimana keadaannya gitu ya. Masih aman atau enggak di motor ini. Dan teman-teman bisa lihat nih, ini kan untuk murnya nih, kalau teman-teman yang udah nyimak video gue sebelumnya ya, ini masih sama. Ya intinya di sini masih aman, masih kuat nih. Belum ada kendala lagi ya. Udah ini mungkin ada hampir setahun kali gue ini dari kemarin videonya itu yang gue upload. Videonya juga itu kan sebenarnya apa ya, let post dari gue ngerjain motor ini tuh beberapa bulan, baru gue setelah ada uji cobanya berani gue post, berani gue share. Nah untuk yang sekarang update-nya ya, ini kalau yang masih bertanya juga gimana kondisinya ya, seperti ini teman-teman, alhamdulillah masih aman. Dan ini juga ada yang nanya juga tuh kemarin itu, ini katanya proses pengelasan buru-buru, saya lihat tadi baut agak miring, alhasil geol itu asnya atau memang sudah geol kruk asnya? Kalau untuk kruk asnya sih sebenarnya, kalau geol biasa itu berasa ya, agak gredek-gredek gitu, ke mesin juga mungkin agak kasar gitu ya. Biasanya yang paling berasa sih agak ngegredek juga gitu, tarikan mesin. Tapi ini masih, mesin itu masih aman, masih halus banget. Dan kalau untuk geol itu memang ya, dari proses pengelasannya sih ya, karena di video sebelumnya itu kan ini gue sampai beberapa kali proses untuk ngakalin ini tuh, sampai akhirnya gue ketemu cara dengan dielas berat seperti ini. Nah itu kemungkinan dari proses ngelasnya yang memang buru-buru, jadi hasilnya kayak geol miring. Tapi sebenarnya itu miringnya itu kayak di bagian ujungnya aja gitu, jadi nggak sampai ke bagian sambungan ke bagian kruk asnya. Kalau misalkan gue nyalain ya, tutup senter ke bawah ke atas, ini gue nyalain ya, memang agak geol gitu ya, agak nggak center. Tapi kalau dilihat di bagian ini nih, di bagian kipas itu dia nggak ikut geol. Yang geol cuman ininya doang, si bagian drat barunya ini.
kalau misalnya gue gas, balik. Enggak ya. Kalau ditarik, ini kalau udah dipakai, dia nggak geol si bagian puli depannya, dan ke mesin juga nggak berasa geol apa-apa. Jadi memang dari proses pengelasannya aja benar ini yang kurang rapi, seperti yang Agan tadi bilang ya. Untuk efek ke bagian lainnya sih nggak ada. Ya, jadi seperti itu ya untuk di bagian CVT sampai sekarang ini masih aman. Mudah-mudahan ini bisa ngasih tambahan pencerahan buat teman-teman yang masih bertanya-tanya akal-akalan seperti ini hasilnya kuat atau enggaknya. Dan untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu untuk sharingnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.